Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Teguh Wihatno selaku Kepala Seksi Bank, yang terhormat Bapak Arifka selaku CSO KPPN Pekanbaru, serta Bapak Ibu Satuan Kerja yang kami hormati. Mewangi harum bunga melati, dihirup melewat pergi. Sungguh bahagia rasanya hari diberi sempat berjumpa lagi. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk kembali bersua secara virtual dalam keadaan yang insya Allah sehat walafiat. Tidak lupa salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam kegiatan sosialisasi penggunaan sistem billing perbendaraan. Kami ucapkan selamat bergabung kepada Bapak Ibu teman sigap yang mengikuti secara virtual melalui Zoom dan telah hadir bersama kita pembicara kita yang sudah siap berbagi informasi dari Aula KPPN Pekanbaru. Selamat pagi Pak Teguh, selamat pagi Pak Arifka. Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum lebih jauh melangkah, izinkan saya untuk membacakan susunan acara kita pada kesempatan ini, yang diawali oleh pembukaan, penyampaian materi pertama tentang penggunaan sistem billing perbendaraan yang akan disampaikan oleh Bapak Teguh, penyampaian materi kedua tentang demo penggunaan sistem billing perbendaraan yang akan disampaikan oleh Pak Arifka, diskusi dan tanya jawab, serta penutup. Baik Bapak Ibu sekalian, agar acara hari ini diberi kelancaran dan keberkahan, mari sama-sama kita tundukkan kepala sejenak, bermunajat kepada Tuhan Yang Maha Esa, doa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu teman sigap dimohon untuk mengisi absen online pada link yang sudah kami berikan. Bapak Ibu teman sigap yang berbahagia, memasuki inti acara kita pada hari ini, yaitu penyampaian materi tentang penggunaan sistem billing perbendaraan oleh narasumber. Penyampaian materi pertama yang akan dibuka oleh Bapak Teguh yang sekaligus akan membuka acara secara resmi. Kepada Bapak Teguh kami persilahkan. Terima kasih, MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah pagi ini kita masih diberikan sehat, nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul kembali dalam acara yang di tahun 2022 ini ya, dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya mohon maaf kepada Bapak Ibu-Ibu, seharusnya pagi ini kita sambutan dan pembuka acara ini disampaikan oleh Kepala KPPN, namun ada kesibukan beliau, jadi langsung saya pembukaan dan acara ini akan saya ambil alih. Mohon maaf juga pagi ini kita KPI mengganggu kesibukan bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin masih sibuk mempersiapkan laporan-laporan pertanggungjawaban ataupun pengajuan SPM nihil yang belum disampaikan. Namun hari ini kita melaksanakan sosialisasi pertama ya di tahun 2022 ini, karena memang ada ketentuan memang kita harus menyampaikan sosialisasi tentang billing perbendaraan, karena ini sangat penting untuk bapak-bapak, ibu-ibu ketahui. Untuk tidak memperpanjang waktu, saya akan sampaikan langsung saja materi ini, karena keterbatasan waktu kita, nanti juga kita akan mengikuti sholat Jumat ya. Jadi kita tidak akan memperpanjang waktu, kita langsung aja ke materi, silakan. Jadi hari ini kita melaksanakan sosialisasi tentang sistem billing perbendaraan ya, atau disebut juga treasury billing system ya. Next.
Next. Oh, bisa. Jadi kalau dapat sampaikan selama ini kita terdapat 3 biller penerimaan negara ya, yaitu biller yang disampaikan yang dikelola oleh DJP, Direktorat Jenderal Pajak, yaitu mengelola penerimaan billing penerimaan pajak ya. Kemudian biller oleh Direktur Jenderal Bea Cukai yang mengelola penerimaan cukai dan pajak bea masuk ya, yang dalam hal ini aplikasi disebut CESA ya. Kemudian Direktorat Jenderal Anggaran mengelola PNBP dan penerimaan negara lainnya dalam aplikasi Simponi. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu mungkin selama ini sudah akrab dengan aplikasi pembuatan billing melalui aplikasi Simponi ya. Nah, kondisinya adalah selama ini untuk di Simponi, Direktorat Jenderal Anggaran mengalami kesulitan dalam menangani pertanyaan-pertanyaan dan mengidentifikasi setoran penerimaan negara lainnya. Karena apa? Karena penerimaan negara lainnya ini merupakan pengelolaan penerimaan negara yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Dalam kurun waktu 2018 sampai dengan 2000, Simponi telah menatausahakan sebanyak 26 juta transaksi penerimaan negara per tahun dengan nilai 318 triliun. Dengan nilai transaksi negara lainnya sebanyak 586.000 dengan nominal 73 triliun. Nah, dengan kondisi tersebut, DJA mengalami kesulitan-kesulitan untuk mengelola dan mengidentifikasi setoran-setoran penegara lainnya. Nah, oleh karena itu, sesuai dengan dikeluarkan surat peraturan Menteri Keuangan tentang pengelolaan billing perbendaharaan nomor 2 PMK 225 tahun 2020, ini disebutkan bahwa penunjukan Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku biller penerimaan negara lainnya. Sesuai pasal 24 ayat 3, Dijen Perbendaharaan menyediakan dan mengelola sarana perekaman dan transaksi penerimaan negara. Kemudian pasal 2 ayat 2-nya, penerimaan negara lainnya meliputi dana PFK, pengembalian belanja, setoran sisa UP, TUP, dan penerimaan negara lainnya. Kemudian diatur juga di pasal 23 ayat 4, tata cara perekaman data transaksi penerimaan negara dalam rangka penerbitan kode billing diatur lebih lanjut oleh masing-masing biller. Nah, di sini disebutkan bahwa memang Direktorat Jenderal Perbendaharaan itu mengatur lebih lanjut tentang masing-masing biller. Jadi biller itu sendiri definisinya merupakan adalah unit eselon 1 Kemenko yang diberi tugas dan kewenangan untuk mengatur, untuk menerbitkan dan mengelola kode billing. Nah, kode billing sendiri adalah kode identifikasi yang diterbitkan oleh portal biller atas jenis pembayaran atau setoran yang dilakukan oleh wajib pajak, wajib bayar, maupun wajib setor. Nah, tugas dari biller ini sendiri adalah menyediakan, mengelola sarana perekaman, menyampaikan kode billing ke sistem settlement, dan melakukan rekonsiliasi. Penerbitan kode billing adalah biller menerbitkan kode billing melalui portal biller atau portal penerimaan negara. Next. Jadi billing perbendaharaan adalah billing perbendaharaan merupakan sarana perekaman dan pengelolaan data transaksi penerimaan negara lainnya yang disediakan oleh DJPB.
terdapat tiga yang utama ya, yaitu akses pengguna, output, dan pengelola. Nah, siapa yang akan mengakses billing perbendaharaan? Yaitu pengguna billing perbendaharaan adalah wajib bayar maupun wajib setor atas penerimaan negara lainnya yang meliputi bendahara pengeluaran Satker, BUD, Satker penerima hibah, kemudian bendahara penerimaan KPKNL, dan pihak lainnya yang ditentukan kemudian. Kemudian output dari billing tersebut adalah kode billing yang merupakan sarana untuk pembayaran penerimaan negara. Kemudian pembuatan kode billing dilakukan secara mandiri oleh pengguna billing perbendaharaan. Nah, apa yang akan menjadi kewenangan pengelola? Pengelola akan mengelola billing perbendaharaan, melakukan tugasnya sebagai pengelola billing perbendaharaan dan mengelola seluruh pengelola billing tersebut adalah seluruh direktorat pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Manfaat billing perbendaharaan adalah, jadi sebagai pengelola penerimaan negara, ini akan mewujudkan pengelolaan penerimaan negara yang lebih akurat dan efisien serta meningkatkan layanan kepada pengguna. Ini hilanginnya gimana? Kemudian manfaat berikutnya adalah optimalisasi portal penerimaan negara atau single sign on ya. Jadi selama ini sudah terdapat portal penerimaan negara dalam bentuk MPN ya. Dalam bentuk MPN ya. Nah, itu maka untuk optimalisasi portal penerimaan negara ini, jadi untuk billing perbendaharaan ini akan dicantelkan ya, dimasukkan dalam NPN yang selama ini sudah berjalan ya. Kemudian manfaat berikutnya adalah penyusunan data PNS, database PNS. Jadi selama ini untuk PFK ini, terutama yang di Pemda, itu selama ini kurang database-nya kurang up to date ya, kurang optimal ya. Dengan adanya billing perbendaharaan nanti, ini database PNS di Pemda, terutama di PNS di Pemda akan terdata secara baik ya. Kemudian manfaat berikutnya adalah validitas data PFK. Nah, ini untuk mendukung verifikasi ketepatan jumlah dan ketepatan waktu pembayaran iuran pensiun Pemda. Berikutnya. Kemudian bagaimana membuat kode billing melalui sistem perbendaharaan? Nanti di dalam session berikutnya nanti akan didemokan ya pembuatan kode billing melalui oleh Saudara Rifka. Jadi pengguna bendahara bendahara pengeluaran, bendahara keuangan daerah, atau bendahara SKPD, ataupun Satker penerima hibah, ataupun bendahara penerimaan KPKNL atau pihak yang ditentukan, ini membuat kode billing melalui portal penerimaan negara ya. Nah, setelah pembuatan kode billing akan diterima kode billing ya, penerbitan kode billing, dan melalui kode billing itu akan dilakukan pembayaran ke collecting agent ya. Nah, dalam collecting agent ini nanti akan melalui sistem settlement akan dikembalikan kembali ke pengguna pembuat billing tersebut sebagai bukti telah dilakukannya pembayaran ya. Jadi apa yang akan dikelola oleh sistem billing perbendaharaan? Nah, ini untuk billing perbendaharaan
nanti akan dikelola adalah penerimaan dana PFK, penerimaan pengembalian belanja, penerimaan setoran sisa UP, ataupun TUP, dan penerimaan setoran sisa hibah langsung. Next. Kemudian, ruang lingkup tata cara penerbitan kode billing penerimaan negara lainnya adalah pembuat kode billing, pembuatan kode billing penerimaan negara lainnya melalui billing perbendaraan, kemudian penatasan kode billing penerimaan negaranya pada billing perbendaraan, kemudian penerimaan negara lainnya adalah penerimaan dana PFK, penerimaan pengembalian belanja, setoran sisa UP, TUP, kemudian setoran sisa hibah langsung. Mata uang yang digunakan adalah rupiah murni maupun mata uang asing yang nanti akan oleh pengguna di satker kita di luar negeri ya, seperti kedutaan dan atas kita di luar negeri. Berikutnya. Nah, billing perbendaraan, Direktur Jenderal Perbendaharaan sebagai biller, ini bertugas menyediakan dan mengelola sarana perekaman. Kemudian portal billing perbendaharaan yang disebut sebagai Treasury Billing Perbendaharaan ini menggunakan akun sesuai dengan bagan akun standar, kemudian didapat sebagai nanti akan keluar sebagai kode billing. Nah, kode billing ini mempunyai masa aktif selama 7 hari. Jadi setelah keluarnya kode billing yang disampaikan oleh bapak-bapak, ibu-ibu, ini harus dibayarkan ya, dibayarkan ke collecting agent itu sebelum 7 hari. Karena sesudah 7 hari ini kode billing ini akan tidak aktif lagi. Jadi harus setelah lewat 7 hari, kalau belum dilakukan pembayaran, ini harus dilakukan penginputan billing kembali. Perekaman data dilakukan secara mandiri oleh wajib store. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang akan melakukan pembayaran menggunakan kode billing di Dijen Perbendaharaan ini dilakukan secara mandiri ya. Makanya nanti ada buku-buku panduannya nanti disebutkan di dalam Bapak Ibu nanti bisa melihat di link materinya itu ada buku panduan ya. Buku panduan dan tutorial, video tutorial. Nah, sebagai pengguna wajib bayar atau wajib setor penerimaan negara lainnya adalah Bendahara Pengeluaran, Bendahara Umum Daerah, Satuan Kerja Pemerintah, kemudian Bendahara Penerimaan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara, dan pihak yang ditentukan untuk melakukan pembayaran atau penyaluran penerimaan negara lainnya. Pembuatan kode billing negara itu dilakukan melalui pertama dilakukan oleh pengguna adalah melakukan pendaftaran penggunaan portal penerimaan negara. Jadi ada dua cara ya bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang belum mempunyai user Simponi, itu dilakukan melalui pendaftaran melalui perekaman data. Jadi melakukan perekaman data, wajib bayar ataupun wajib store melakukan perekaman data berupa email, password, jenis NPWP, nomor NPWP, nama, alamat, kode provinsi, kode kabupaten, dan nomor telepon seluler. Kenapa kita menggunakan telepon seluler? Nanti akan ada notifikasi untuk aktivasinya ya. Kemudian ada tautan aktivasi, kemudian wajib bayar dan wajib store melakukan aktivasi user tersebut, maka setelah dilakukan aktivasi, pendaftar menjadi terdaftar sebagai pengguna. Kemudian
bisa juga melalui proses kedua, melalui migrasi user Symfony. Ini bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah mempunyai user Symfony ya. Jadi user Symfony bapak-bapak, ibu-ibu dapat digunakan di dalam kode billing ini dengan melakukan reset password ya. Yaitu pengguna Symfony mengakses portal penerimaan negara dan memilih menu migrasi pengguna Symfony. Kemudian pengguna Symfony melakukan perekaman alamat email dan username yang digunakan pada Symfony. Jadi alamat email dan username ini harus sama ya yang digunakan pada Symfony. Kemudian portal penerimaan negara menyampaikan tautan reset password ke alamat email pengguna. Kemudian pengguna melakukan reset password. Setelah berhasil, maka pengguna terdaftar sebagai pengguna billing perbendaharaan. Demikian, next. Kemudian ada pembuatan kode billing penerimaan negara lainnya, yaitu pembuatan billing perbendaharaan penerimaan dana PFK. Nah, ini penerimaan dana PFK ini berupa iuran jaminan kesehatan, dana pensiun, THT, dan simpanan tapera, dan dicatat pada satker pengembalian penerimaan PFK dengan kode 99.99440780. Kemudian dana PFK lainnya berupa hasil penjualan penyelesaian aset bekas milik ex bank dalam likuidasi. Ini dicatat pada satker pengelola aset yang timbul dari pemberian bantuan likuiditas Bank Indonesia pada Dijen Kekayaan Negara dengan kode 99.99.978706. Kemudian tata cara pembuatan kode billing ini bisa dilakukan secara otomatis ataupun secara langsung. Proses dilakukan pembuatan kode billing secara otomatis ini dilakukan dengan melakukan proses unggah ADK ataupun data detail penerimaan data PFK. Kemudian kalau melalui secara langsung, ini seperti manual tadi, seperti pendaftaran tadi ya, ini dilakukan perekaman data dan penrekaman data dan kemudian penerimaan dana PFK. Setelah didapat kode billing dan bukti pembuatan ketagihan, nanti akan sampaikan notifikasi tautan kode billing ke pengguna. Data yang diperlukan untuk pembuatan kode billing secara otomatis tersebut, ini berupa nama, nomor induk pegawai, nomor induk kependudukan, kode organisasi perangkat daerah, kode keuangan, kode bulan pembayaran, tahun pembayaran, pendapatan bruto, nominal iuran, jaminan kesehatan, nominal iuran, dana pensiun, dan iuran lainnya ya. Kemudian data yang diperlukan untuk membuat billing secara langsung ini merupakan kode kementerian, lembaga, kode unit eselon 1, kode unit satuan kerja, kode KPPN, mata uang, detail keterangan, kemudian nama wajib bayar, wajib store, kode akun, dan lainnya ya. Nah, pembuatan kode billing penerimaan data PFK ini untuk bapak-bapak, ibu-ibu satker pemerintah pusat ya. Ini selama ini kan untuk PFK ini secara otomatis sudah dipotong ya. Sudah dipotong dalam penyampaian SPM gaji ataupun SPM PPNPM ini sudah dipotong PFK-nya secara langsung ya. Oleh karena itu, pembuatan kode billing penerimaan dana PFK ini sebenarnya nanti mungkin tidak terlalu banyak digunakan oleh bapak-bapak, ibu-ibu ya di satker. Jadi pembuatan billing penerimaan dana PFK ini hanya untuk pemerintah daerah. Karena selama ini
aplikasi SIM keuangan pemerintah daerah itu belum belum connect ya ke MPN Portal Penerimaan Negara. Demikian, next. Jadi yang dilakukan oleh Kementerian Lembaga Pemerintah Pusat, satgas-satgas pemerintah pusat, ini pembuatan kode billingnya adalah berupa penerimaan pengembalian belanja, setoran sisa UP ataupun TOP, kemudian setoran sisa hibah langsung. Kemudian data yang diperlukan untuk pembuatan kode billing penerimaan pengembalian belanja ini berupa kode kementerian, lembaga, kode unit, kode eselon 1, kode satuan kerja, kode KPPN, kode Keforgam, kode sumber dana, dan ini seterusnya ya. Nah, ini nanti bisa dibaca ya. Kemudian data untuk pembuatan kode billing setoran sisa UP ini berupa kode kementerian, kode unit lokas eselon 1, kode satuan kerja, kode KPPN, jenis mata uang, detail pembayaran, keterangan pembayaran, wajib bayar, wajib store, dan kode akun, dan lainnya ya. Sedang kode data yang diperlukan untuk membuat kode billing setoran sisa hibah, ini berupa kode kementerian, kode unit organisasi eselon 1, kode satuan kerja, kode sumber dana, cara penarikan, nomor register, jenis mata uang, kemudian detail pembayaran, nama wajib bayar, wajib store, kode akun, sisa setoran hibah langsung. Berikutnya. Sekarang bagaimana dengan pembayaran penerimaan negara lainnya tersebut? Pembayaran penerimaan negara dilakukan dengan menggunakan kode billing dan dilakukan melalui layanan kanal pembayaran yang disediakan oleh collecting agent ya. Layanan atau kanal pembayaran yang disediakan oleh collecting agent ini dalam bentuk tautan pembayaran tersedia pada portal penerimaan negara, nanti dalam NPN portal penerimaan negara NPN G3 ya, ini nanti bisa langsung melakukan pembayaran. Ada 3 bank yang akan tercantum di situ. Kemudian layanan atau kanal pembayaran pada loket atau teller. Nah ini pembayaran loket atau teller pada counter bank ya. Kemudian layanan atau kanal pembayaran melalui penggunaan sistem elektronik seperti ATM, internet banking, mobile banking, overbooking, electronic data capture atau EDCP, kemudian dompet elektronik seperti Bukalapak, fintech ya, kemudian transfer bank, virtual account, kartu debit ataupun kartu kredit. Nah ini layanan-layanan kanal yang disediakan oleh collecting agent ya. Kemudian billing perbendaharaan menyampaikan notifikasi atas NTPN ya. Nomor transaksi penerimaan negara yang terintegrasi oleh sistem settlement kepada pengguna dan sistem elektronik yang mempunyai interkoneksi dengan billing perbendaharaan. Kemudian billing perbendaharaan akan menerbitkan bukti pembayaran kode billing sebagai bukti pembayaran kode billing penerimaan negara lainnya. Nah ini sistematikanya ya. Jadi untuk mempersingkat waktu kita lanjut saja. Nanti bisa dibaca di materi slide yang disediakan bapak-bapak, ibu-ibu ya, biar dibaca sendiri. Silakan. Nah, bagaimana kalau ingin membatalkan transaksi pembatalan transaksi? Nah, ini pembatalan transaksi bisa dilakukan dengan melakukan pemblokiran billing pembayaran. Dengan ada pembatalan transaksi, billing pembayaran melakukan pemblokiran secara sistem atas
data penerimaan negara yang dibatalkan pada billing perbendaharaan berdasarkan surat persetujuan pembatalan transaksi penerimaan negara yang disampaikan oleh KPPN khusus penerimaan. Jadi jika ada permohonan pembatalan, ini bisa disampaikan nanti ke KPPN khusus penerimaan. Kemudian billing perbendaharaan tidak dapat menanyakan mencetak bukti pembayaran kode billing data transaksi penerimaan negara lainnya yang telah dibatalkan. Kemudian pembayaran kode billing atas transaksi yang sudah dibatalkan tidak dapat digunakan sebagai pembayaran yang sah. Ya. Kemudian lanjut saja, monitoring ini intern dari Direktorat Perbendaharaan ya. Next, lakukannya. Kemudian koreksi atas kesalahan penginputan elemen data penerimaan negara pada billing perbendaharaan. Koreksi kesalahan penginputan elemen data transaksi penerimaan negara lainnya pada database perbendaharaan dilakukan dengan ketentuan adanya permohonan koreksi data yang dilakukan oleh wajib bayar atau wajib store. Kemudian permohonan dilampirkan rekomendasi dari Badan Penyelenggara PFK untuk koreksi terkait penerimaan data PFK ataupun satuan kerja untuk koreksi terkait penerimaan negara lainnya selain penerimaan dana PFK. Jadi jika akan dilakukan koreksi, ini adalah lakukan permohonan koreksi oleh wajib bayar, wajib store. Kemudian ada rekomendasi dari Badan Penyelenggara PFK, misalkan dari kalau kesalahannya tentang akun jaminan kesehatan, ini ada rekomendasi dari BPJS ya. Kalau PFK mengenai pensiun, THT, ini ada rekomendasi dari PT Taspen. Nah, syarat-syarat untuk melakukan koreksi adalah satu, tidak merubah total nilai penerimaan. Kemudian dilakukan terbatas pada elemen data kode billing, yaitu berupa detail keterangan pembayaran, nama wajib bayar, wajib store, ataupun periode bulan pembayaran pada tahun berjalan. Jadi syarat-syaratnya ini hanya perubahan pada tiga data ya, yaitu detail keterangan pembayaran, nama wajib bayar, kemudian periode bulan pembayaran. Jadi tidak boleh merubah total nilai penerimaan. Tata caranya adalah wajib bayar atau wajib store menyampaikan surat permohonan kepada unit operasi billing perbendaharaan dilampiri dengan fotokopi BPN, bukti penerimaan negara, kemudian surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari KPA, kemudian surat rekomendasi dari pengelola dana PFK atau surat rekomendasi dari satuan kerja. Kemudian unit operasi billing perbendaharaan melakukan penelitian dan pengujian. Next. Nah ini bila terjadi gangguan sistem jaringan ya. Gangguan sistem jaringan itu terdiri dari gangguan yang mengakibatkan biller tidak dapat menerbitkan kode billing, kemudian biller tidak dapat mengirim informasi data kode billing ke sistem settlement, ataupun biller tidak dapat menerima notifikasi pembayaran penyetoran kode billing dari sistem settlement, kemudian mengakibatkan terganggunya proses penerbitan kode billing pada sistem layanan, kemudian gangguan yang mengakibatkan tidak dapat menyampaikan notifikasi penerbitan kode billing penerimaan negara kepada pengguna. Gangguan sistem jaringan mengakibatkan biller tidak dapat menerbitkan kode billing, ini pengguna billing pembendaharaan dapat memberitahukan terjadinya gangguan kepada biller melalui HIDJPB pada hari kerja berkenaan. Kemudian Direktorat SITP selaku pengguna pengelola pengembang billing melakukan identifikasi, koordinasi, dan penyelesaian gangguan. Kemudian apabila gangguan sistem jaringan tidak dapat diselesaikan dalam waktu 60 menit, Direktorat SITP menyampaikan pengumuman gangguan pada billing perbendaharaan melalui HIDJPB kepada pengguna Direktorat PKN dan KPPN khusus penerimaan.
Apabila gangguan sistem jaringan dapat diselesaikan, Direktur SCTP akan menyampaikan hasil penanganan gangguan kepada pengguna HIDJPB dan KPPN. Ya. Next. Kemudian gangguan sistem jaringan berikutnya adalah jaringan sistem jaringan yang mengakibatkan biller tidak dapat mengirimkan informasi data kode billing ke sistem settlement atau sistem settlement tidak menerima informasi data kode billing dari billing perbendaraan. Nah, ini biller mengirim ulang informasi data kode billing ke settlement. Kemudian gangguan sistem jaringan yang mengakibatkan biller tidak menerima notifikasi pembayaran penyetoran kode billing ke settlement. Ini biller dapat memberitahukan pemberitahuan kepada kode billing yang sudah dibayarkan namun belum memperoleh notifikasi pembayaran ataupun penyetoran atas nama kode billing kepada KPPN khusus penerimaan. Kemudian KPPN khusus penerimaan melakukan koordinasi dengan sistem settlement dalam rangka pengiriman ulang notifikasi pembayaran penyetoran atas kode billing. Kemudian billing perbendaharaan melakukan penyusunan data secara otomatis pada database perbendaharaan dan mekanisme penyampaian notifikasi ulang pembayaran penyetoran atas billing dari sistem settlement kepada billing perbendaharaan dilakukan melalui sistem yang disediakan oleh Direktorat SCTP. Jadi jika terjadi pengguna tidak menerima notifikasi atas pembayaran yang sudah disetorkan, walaupun uang atau saldonya sudah berkurang, nanti dapat menyampaikan pemberitaan melalui HIDJPB ya. Next. Kemudian gangguan berikutnya adalah gangguan sistem jaringan yang mengakibatkan terganggunya proses pendidikan kode billing pada sistem layanan terhubung secara interkoneksi dengan billing BUN. Ini yang dari sistem interkoneksi ya, jadi bukan dari sistem MPN Jitro. Jadi kita langsung skip aja. Silakan skip aja. Next berikutnya. Kemudian keadaan kahar atau force majeure ya. Nah ini kalau keadaan kasar ini bila terdapat gangguan yang menyebabkan portal penerimaan negara atau billing perbendaharaan tidak berfungsi, diperlakukan keadaan kahar ya. Kemudian deklarasi kode keadaan kahar ini paling lambat disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya setelah terjadinya kondisi keadaan kahar. Dalam deklarasi kondisi keadaan kahar ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau didelegasikan kepada pejabat eselon 2 pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Atas keadaan kode kahar tersebut dilakukan business continuous plan ya, sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai business continuous plan di Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Deklarasi kondisi keadaan kahar force majeure dapat menjadi dasar pembebasan wajib bayar, wajib store dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan melaksanakan ketentuan. Jadi jika ada keadaan kahar, ini menjadi dasar bagi wajib bayar dari tanggung jawab keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan ketentuan ya. Next. Nah ini bisa dicatat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu ya, untuk saluran resmi Pusat Pelayanan Billing Perbendaharaan. Jika terjadi kondisi-kondisi yang menyebabkan kondisi gangguan-gangguan yang telah disebutkan tadi, para pengguna ini dapat menyampaikan pemberitahuan melalui saluran resmi, yaitu ke HIDJPB, antara lain ke call center 14090 extension 1 ataupun surat elektronik HIDJPB dengan melalui alamat hi.djpb@kemenku.go.id ataupun saluran portal HIDJPB melalui alamat https://hi.kemenku.go.id ataupun hi CSO pada KPPN.
Tata cara dan waktu pemberitahuan layanan HLDJP mengikuti ketentuan mengenai pedoman layanan Help Answer Improve pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Ini Bapak-Bapak bisa dicatat ya untuk alamat-alamat ini jika terjadi gangguan pada pelayanan billing perbendaharaan. Berikutnya, keamanan data dan detail pemanfaatan data penerimaan dana PFK ini bisa di skip saja ya, karena wilayahnya Kementerian Keuangan dengan pengelola data ya. Kemudian interkoneksi billing perbendaharaan ini dalam rangka interkoneksi billing perbendaharaan dengan sistem elektronik diatur sebagai berikut. Sistem elektronik yang akan membangun interkoneksi dengan billing perbendaharaan harus memenuhi persyaratan memiliki sumber daya manusia yang memadai untuk membangun dan mengoperasikan sistem layanan interkoneksi dengan billing perbendaharaan, kemudian memiliki sistem pendukung yang mampu terinterkoneksi dengan sistem perbendaharaan. Pemilik layanan akan melakukan interkoneksi dengan billing perbendaharaan yang telah memenuhi persyaratan tersebut dapat mengajukan permintaan interkoneksi dengan billing perbendaharaan melalui surat kepada Direktorat PKN. Nah, ini bisa di-skip aja berikutnya karena ini terkait dengan interkoneksi data oleh pihak-pihak yang akan ingin melakukan interkoneksi dengan billing perbendaharaan. Kemudian migrasi user Symphony. Telah disampaikan tadi bahwa bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang telah memiliki user Symphony, ini user Symphony tersebut bisa digunakan pada treasury billing system ini dengan melakukan migrasi user Symphony ya. Migrasi user Symphony diatur sebagai berikut ya. Pertama, pengguna Symphony mengakses portal penerimaan negara dan memilih menu migrasi pengguna. Jadi memilih menu migrasi pengguna, kemudian pengguna Symphony melakukan perekaman alamat email ataupun username pada yang digunakan pada Symphony ya. Jadi username dan emailnya tersebut harus sama yang pada Symphony. Kemudian portal penerimaan negara menyampaikan tautan reset password ke alamat email pengguna. Next. Nah, peraturan PMK 225 tentang billing perbendaharaan ini mulai berlaku mulai Januari 2022 ya. Next. Nah, itu Bapak-bapak kita telah sampaikan mengenai billing perbendaharaan. Sekarang kita masukin mengenai portalnya ya, portal penerimaan negara sebagai biller perbendaharaan. Next. Jadi sudah kita sampaikan tadi, jadi bahwa dasar hukum diadakannya billing perbendaharaan adalah PMK 225 garis miring PMK 05 tahun 2020 tentang sistem penerimaan negara secara elektronik. Jadi di sini terdapat pemindahan ya, pemindahan billing dari yang selama ini di Symphony yang dikelola oleh DJA ini dikembalikan untuk penerimaan negara lainnya yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pembendaharaan ini dikembalikan kepada Direktorat Jenderal Pembendaharaan melalui aplikasi yang bernama Treasury Billing System ya. Jadi nanti Symphony ini tetap akan ada ya. Dia Symphony akan tetap ada. Symphony ini akan difokuskan pada pembuatan billing PNBP. Jadi Symphony ini tetap ada difokuskan untuk pembuatan billing untuk PNBP saja ya. Kemudian pembuatan billing non anggaran pada sistem Symphony akan ditutup ya. Kemudian
jenis billing yang diserahkan oleh Treasury Perbendaraan, Treasury Billing System yang semula disimponi DJH ini jenis billingnya adalah jenis dana PFK, pengembalian belanja, setoran sisa UPTUP, kemudian penerimaan negara, lain-lainnya seperti penerimaan hasil penjualan, penyelesaian aset X, badan BPPN, kemudian sisa hibah langsung ataupun penerimaan kas BLU. Next. Nah, ini manfaat-manfaat billing perbendaharaan tadi sudah kita sampaikan ya. Kita langsung saja ke materi slide berikutnya. Nah, Treasury Billing System tersebut, ini kita memanfaatkan portal yang sudah ada, yang sudah terbangun ya. Nah, portal tersebut adalah berupa mpn.kemenku.id ya. Dan pembuatan selama ini MPN Kemenku.id ini bisa digunakan untuk pembuatan billing pajak, pembuatan billing bea cukai, pembuatan billing PNBP, dan pembuatan billing perbendaraan. Nantinya akan dibuatkan untuk pada pembuatan billing billing perbendaran ya. Kemudian payment channel ya. Jadi dalam MPN Kemenku.id ini ada channel untuk melakukan pembayaran ya melalui ePay BRI, kemudian melalui Mandiri, kemudian melalui BNI. Namun untuk saat ini channel-channel yang baru berfungsi aktif ini baru channel untuk Bank Mandiri. Jadi nanti Bapak Ibu nanti kalau mau menggunakan billing perbendaharaan ini baru bisa melakukan pembayaran melalui channel Bank Mandiri. Jadi untuk yang melalui channel BRI atau BNI ini belum bisa dilakukan di dalam aplikasi MPN G3 tadi ya, aplikasi MPN Kemenku.id tadi ini baru bisa dilakukan pembayaran secara langsung ya di Bank Mandiri. Namun kemudian, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jika sudah mempunyai kode billing tersebut, itu bisa dilakukan pembayaran melalui teller, secara langsung teller, ataupun melalui ATM ke bank-bank, semua bank yang tercantum dalam collecting agent ya. Next. Kemudian selain pembuatan penerimaan negara lainnya untuk pembuatan billing PFK PNS secara otomatis melalui data detail, melalui upload data detail ya. Jadi PFK PNS Pemda ini nanti dapat dilakukan secara otomatis dengan adanya kerjasama antara Kementerian Keuangan melalui NPN ini nanti akan terkoneksi dengan sistem pembayaran keuangan pemerintah daerah ya. Sistem pembayaran keuangan pemerintah daerah selama ini belum terkoneksi. Nanti ke depannya akan dibangun sistem yang akan mengkoneksi billing PFK PNS ini akan nanti secara otomatis melalui upload data dari sistem pembayaran keuangan Pemda milik Pemda ya. Next. Nah ini struktur data ADK PFK PNS Pemda ini berupa nama field NIK, nama, kode golongan, kode bulan, tahun, unit pemerintah daerah, OPD, organisasi pemerintah daerah atau referensi, kode mata uang, kemudian bruto, nilai brutonya, kemudian BPJS inti, BPJS lain-lain, taperum, dan lain-lain ya. Next. Nah ini contoh ADK ya. Contoh ADK ini nanti akan dibuat secara Excel pertama untuk secara manual.
Jika secara manual ini dibuat dalam bentuk Excel ya, kemudian dalam bentuk Excel, kemudian dikonversi melalui di ADK kompres ya, kemudian diberi password ya. Kemudian nanti pemberian nama ADK-nya tersebut, ADK PFK 015, contohnya itu kode apa namanya? Kode apa namanya? Kode satker ya, kode satker bulan tahun ya. Nah, ini pembuatan ADK secara manual ya. Next, berikutnya. Sedangkan kalau migrasi user Symfony tadi sudah disampaikan ya, migrasi mengenai user Symfony, berupa nanti langkah-langkah dilakukan adalah masukkan email, memasukkan username, kemudian mengirim link, kemudian membuka email yang dapat link untuk reset password, kemudian melakukan reset password, kemudian melalui login aplikasi menggunakan password yang baru. Jadi setelah dilakukan reset password, kemudian login ulang ke aplikasi menggunakan password yang baru. Next. Nah, ini menu aplikasi pada MPN online ya, MPN, yaitu registrasi. Kemudian registrasi ini untuk pengguna atau user baru ya, ataupun aktivasi ulang. Ini juga user baru. Kemudian reset password untuk mendukung migrasi pengguna Symfony. Ini berupa user dari Symfony. Kemudian penggunaan billing secara langsung penerimaan negara. Ini pembuatan billing perbedaan menu dengan melalui menu perekaman manual secara langsung oleh pengguna. Kemudian menu pengguna billing PFK secara otomatis, ini pembuatan billing via upload ADK PFK ya. Jika sudah ada ADK-nya, sudah dibuatkan ADK-nya sesuai dengan tata cara yang ditentukan, ini bisa mengupload ADK secara otomatis. Kemudian monitoring upload, ini untuk memonitoring pembuatan billing via upload ADK PFK ya. Kemudian pembayaran billing. Ini pembayaran billing dapat dilakukan via Mandiri Microsite, BRI ataupun BNI. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mandiri Microsite ya. Untuk sementara di dalam aplikasi MPN tadi ini sudah saya sampaikan ini untuk yang BRI dan BNI ini masih dalam pengembangan ya. Jadi yang baru bisa aktif di dalam MPN itu baru di Mandiri via Mandiri Microsite yang ada di dalam MPN tersebut. Kemudian laporan penerimaan negara lainnya ini dapat dicetak untuk pelaporan sesuai permintaan PKN ataupun output PDF ataupun Excel ya. Next. Nah ini timeline kegiatannya ya. Jadi kegiatan untuk sosialisasi dari KPPN ataupun ke Kanwil ke Satker ini paling lambat ini dilakukan 3 atau 7 Januari ya. Jadi kita sampaikan pada saat inilah kita lakukan sosialisasi. Jadi kita lakukan pada tanggal 7 Januari ini. Nah, setelah sosialisasi ini, maka Satker pemegang yang sudah mempunyai user Symfony ini dapat melakukan migrasi user mulai tanggal 3 atau sampai dengan 14 Januari. Ini dilakukan migrasi user ya. Oleh karena itu manfaatkan Bapak-bapak, Ibu-ibu untuk melakukan migrasi user Satker pada tanggal 3 sampai 14 Januari ya. Ini nanti ke depan kami sampaikan dalam bentuk surat resmi ya untuk pengguna user Symfony.
nanti akan kami mengingatkan kembali dengan surat resmi kepada Bapak-Bapak Ibu-Ibu untuk melakukan migrasi ya. Itu kalau yang sudah mempunyai user Symfony. Kemudian live production-nya, jadi pengaktifnya nanti NPN itu mulai tanggal 17 Januari 22 ya. Jadi sejak tanggal 17 Januari 22 nanti untuk penerimaan negara yang telah kami sampaikan tadi seperti apa tadi penyetoran apa namanya PNBP apa namanya sisa UP TUP dan lain-lain itu sudah dapat dilakukan di Treasury Billing System ini mulai 17 Januari 22 ya. Kemudian alamat web yang digunakan adalah untuk migrasi user Satker Pemda, Satker ataupun Pemda ini alamatnya dilakukan melalui alamat mpn.kemenku.go.id. Kemudian live production-nya juga nanti sama npn.kemenku.go.id ya. Ini yang melakukan migrasi user atau Satker adalah Satker atau Pemda dengan pendampingan oleh KPPN dan Kanwil atau Satker. Nanti jika Bapak-Bapak Ibu tidak dapat memerlukan pendampingan melalui kesulitan, ini bisa minta pendampingan oleh KPPN ataupun Kanwil. Ya. Jadi selama tanggal 7 sampai sekarang udah tanggal 7 ya. Tanggal 7 sampai 14 Januari ini Bapak-Bapak Ibu silakan melakukan migrasi ya. Di dalam link materi tersebut sudah kita sampaikan mengenai buku panduan. Jadi kalau bisa jangan langsung minta pendampingan ke KPPN, tapi dicoba dulu ya. Dicoba dulu melakukan migrasi mandiri melalui dibaca buku panduannya sudah kita sediakan di dalam link materi tersebut. Kemudian ada juga video tutorial ya, video tutorial di YouTube ya. Bapak Ibu nanti sudah ada ya di link materi sudah ada juga alamat untuk melihat video tutorial untuk melakukan seperti migrasi ataupun pembuatan billing untuk yang setoran PNBP ataupun yang pembuatan billing untuk ADK secara otomatis itu semua sudah ada di video tutorial di YouTube yang dengan alamat yang dapat dilihat di dalam link materi tersebut ya. Next. Oke, begitu Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, terima kasih yang dapat saya sampaikan sampai untuk sementara seperti itu. Nanti dapat disampaikan pertanyaan-pertanyaan jika masih ada waktu, kesempatan kali ini, ataupun jika tidak sempat dalam hari ini bisa disampaikan secara langsung di dalam forum-forum Satker ya, forum WA grup Satker ya. Ataupun disampaikan langsung kepada CSO ataupun CSO kami ya. Untuk berikutnya dapat dilakukan demo pembuatan kode billing yang akan disampaikan oleh rekan saya, Saudara Arifka. Silakan Pak Arifka, dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Teguh atas materi yang diberikan. Semoga dapat diterima dengan baik oleh Bapak Ibu teman sigap. Kembali kami ingatkan kepada Bapak Ibu teman sigap untuk mengisi absen online pada link yang sudah diberikan. Selanjutnya penyampaian materi kedua yaitu demo penggunaan sistem billing perbendaraan melalui aplikasi MPN yang akan disampaikan oleh Pak Arifka. Kepada Pak Arifka dipersilahkan. Tes. Ah, ini dia.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Kadir Monkargi. Melanjutkan dari materi Pak Teguh sebelumnya, tadi sudah dijelaskan teorinya ya, coba saya ulang sebentar ya. Jadi menurut PMK 225 tahun 2020, Direktorat Jenderal Perbendaharaan diberikan amanah untuk menjadi biller untuk penerimaan negara lainnya. Penerimaan negara lainnya itu apa aja? Yaitu penerimaan negara PFK dan eh, penerimaan perbendaharaan negara. Yang PFK itu diutamakan untuk PNS-PNS Pemda yang dimana dia sebelumnya itu melakukan penyetoran PFK-nya itu secara di akhir bulat-bulat gitu ya. Jadi nggak ada detailnya yang mana untuk PNS yang mana untuk orang yang mana gitu. Nah di billing ini kita bisa mendetailkan gitu, jadi jelas data PNS-nya itu. Untuk yang billing perbendaharaan itu seperti yang biasa Bapak Ibu buat di Simponi, itu bisa aja untuk penyetoran sisa UPA atau TUP, penyetoran pengembalian belanja, dan penyetoran lainnya seperti hibah, sisa hibah, dan lain-lain. Langsung aja saya coba share screen ya, halamannya. Penyetorannya itu lewat mana, melalui apa, bagaimana cara membuatnya. Nah, ini saya masuk ke training MPN Kemenkyu Go.id ya. Yang aslinya itu di sini ada tipe. Nah, harusnya Bapak Ibu nanti pada tanggal 17 sudah bisa mulai memakai ya, tapi untuk sekarang cuman baru bisa migrasi. Tampilan halaman depannya sama ya, seperti ini, MPN Z3 Now. Nah, di sini tampilan ada email, lalu masukkan password, ada menu lupa password, migrasi pengguna, kirim ulang kode aktivasi kalau ada kadaluarsa, petunjuk ada di sini juga kalau bingung, atau bisa buat tiket HDCPB kalau ada gangguan. Nah, Bapak Ibu yang sudah memiliki user Symfony sebelumnya bisa melakukan migrasi pengguna Symfony pada menu ini. Ini kalau saya klik, muncul tampilan seperti ini. Nah, muncul halaman untuk reset password Anda. Mas, tadi seperti disampaikan ya, misalnya emailnya siapa, Hairil Indra nih muncul. Misalnya gitu ya. Nanti tinggal diklik aja kirim link. Nanti setelah ini berhasil, nah email dan username yang cocok, maka akan dikirimkan link ke email yang diketik di sini. Nanti kalau linknya itu diklik, dia akan masuk ke menu untuk membuat password gitu ya, reset password. Kalau udah reset password selesai, nanti dia balik lagi ke halaman depan sini, yang sini ya. Nah, dia nanti tinggal login aja gitu. Kalau misalnya membuat user baru, kita tinggal klik aja registrasi di sini. Nah, di sini muncul form pendaftarannya. Kita pilih dulu dari atas tuh tipe penggunanya, ada umum, Kementerian Negara Pembendaharaan, SD dan Migas. Kalau untuk Bapak Ibu Satker yang biasa dipakai di Simponi, itu Kementerian Lembaga dan Perbendaharaan. Masukin emailnya. Saya coba aja ya. Surname-nya. Password-nya. Ketik ulang. Password-nya minimal 8 karakter, ada huruf besar, huruf kecil, dan satu angka, dan satu karakter spesial. Baru titik, dan sebagainya ya. Nama wajib bayar, ini diisi wajib bayarnya. Kalau itu bendahara, ya bendahara, nama bendaharanya siapa gitu kan. Si bendahara gitu. Satker apa, boleh juga ditambahin dalam kurungnya. Gitu ya. NIP-nya, NIP si bendahara itu. Alamat, sesuaikan ya. Apa yang saya pencet ini? Provinsi ya tinggal diisi sesuai alamat ya. Misalnya saya buat aja Riau, kota Pekanbaru, nomor telepon pun harus diisi ya.
Scroll ke bawah lagi, ada kementerian lembaga, isi. Misalnya saya isi Kementerian Keuangan ya, 15. Ada unitnya, direktorat apa, perbendaharaan misalnya kan di KPPN ya. Satkernya saya buat KPPN Pekanbaru. Nanti ini diisi sesuai dengan kode Satker, kementerian, unit, Satker, Bapak Ibu masing-masing. Kalau misalnya Ibu Bapak Ibu itu sebagai mau membuat billing PFK, itu diisinya kementerian lembaganya itu 999 sebagai BUN, unitnya juga 99, pengelolaan transaksi khusus, Satkernya itu ini 440780 pengembalian permohonan perhitungan pihak ketiga PFK. Nah, setelah ini kita daftar nih. Nah, daftar pengguna apa? Anda yakin semua dari sini benar dan sesuai? Ya, save it. Nah, data selesai. Cek email untuk melakukan aktivasi. Gitu. Setelah aktivasi bisa login ya. Nah, kemarin udah saya buatin user saya sendiri untuk yang sebagai Satker KPPN. Coba saya login. Oke. Jika berhasil login, tampilannya akan seperti ini. Nah, di atas tuh ada menu dashboard, billing, membuat billing, referensi, bantuan. Kalau dilihat menunya ini mirip banget ya sama kayak yang di aplikasi Simponi. Jadi cuma di sini ada tambahan nih kayak DJA atau membuat billing fungsi DJA, DJPB yang membuat billing perbendaharaan, ada juga DJP untuk pembuatan billing DJP. Di halaman tampilan depan dulu ya ada yang belum terbayar tuh. Nah, DJP, tagihan DJA, tagihan DJP, DJPC 0. Ini server training ya, jadi mungkin datanya nggak sesuai. Coba kita mau buat billing perbendaharaan gitu. Nah, di sini ada pembuatan baru, riwayat, dan laporan. Ya, kita buat baru ya. Muncul tampilannya mirip banget kayak di Simponi ya. Jadi dulu pertama kita pilih jenis setorannya. Nah, sini ada lain-lain, pengembalian belanja, setor hibah, sisa upah TUP. Nah, sama ya, sama banget ya. Setelah pengembalian belanja misalnya, saya pilih KPPN-nya, kan baru. Nah, pilih programnya, sama ya. Kayak di DIPA, kayak di Simponi gitu. Jadi yang udah Bapak Ibu yang udah pernah pakai Simponi, nggak akan kebingungan sih. Kalau bingung ya lihat buku panduan. Setoran itu. Tambahkan baris. Bendahara gitu ya, bendahara KPPN. Nah, nggak ada. Pilih akunnya, nggak ada. Mana ini yang bisa dipilih? Ininya nggak ada pilihan ya. Harusnya tinggal dipilih aja gitu ya, akunnya apa. Karena udah diisi semua atasnya nih. Nah ya, itulah dia karena server training ya. Misalnya kita coba sisa UPTUP kali ya, yang ada. Kita ulang, cuman pilih KPPN-nya aja. Ini cuman ada IDR ya. Maksudnya. Nah, muncul akunnya kan, kode yang ini. Akunnya bisa kita sesuaikan dengan setoran apa. 815, 111 untuk UPRM, 113 untuk UP PNBP, gitu ya. Ini tahun yang lalu, kalau TUP 8155, 1 yang RM, yang 3 belakangnya untuk PNBP. Gitu. Masukin jumlahnya. Periodenya sekarang nggak apa-apa gitu misalnya dari Januari ke Januari. Jumlahnya misalnya saya store 10 juta. Simpan. Anda yakin? Yakin. Berhasil. Ayo kita lakukan pembayaran. Nah, muncul ininya ya, billingnya ya, tampilan billingnya ya. Di bawah tuh ada menu cetak. Ya, itu dia. Bisa dijadikan PDF atau langsung cetak ke printer ya.
Sama ya, ada kode billing yang dimasukin untuk pembayarannya. Udah cetak gitu ya. Kalau kita kembali, ini di sebelah kanan ada channel pembayaran, fasilitas pembayaran dari bank-bank yang tadi disebutin ya. Ada BRI, BNI, Mandiri, yang baru bisa katanya masih yang Mandirinya aja. Kalau kita klik coba, biar ke microsite-nya. Nah, kalau nggak bisa dia. Coba cek. Nah, ini bisa nih. Masukin nomor kartu, masa berlakunya, kembali submit. Dan ini nggak ada ininya ya. Ini faktanya. Pokoknya gini lah caranya ya, tinggal masukin kartunya, masa berlakunya, submit gitu. Dibayar. Ini lagi yang tak tolong. Nama wajibnya look back ya, harusnya nggak kayak gini. Padahal tadi saya buat 10 juta ya, tapi startnya 5,5 juta. Makanya nggak bisa ya. Jadi seperti itu pembuatan billingnya sama ya, kayak di Simponi biasa. Kita pilih mau setoran apa, pembelian UPT UPK, pengembalian belanja kah, atau pengembalian sisa hibah kah, gitu. Seperti ini, atau lainnya. Diisi nanti sesuai dengan program, sumber dana, cara penarikan, nomor register, dan lain-lainnya. Diisi akunnya apa, periodenya apa, jumlahnya berapa. Begitu. Lalu bisa dibayar lewat yang tadi, melalui microsite-nya tadi masing-masing bank, atau melalui yang biasa, kayak ke ATM, lewat ke teller bank, atau lewat mobile banking, internet banking, dan sebagainya. Pokoknya yang agen-agen yang bisa melakukan transaksi setoran penerimaan negara. Begitu. Kira-kira seperti itu aja demo aplikasinya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih Pak Arifka atas materi yang diberikan. Semoga dapat diterima dengan baik oleh Bapak Ibu teman sigap. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya sesi diskusi dan tanya jawab. Kepada Bapak Ibu dipersilahkan dengan menyebutkan nama dan nama satuan kerja. Kami akan membuka 3 pertanyaan terlebih dahulu. Bapak dan Ibu juga dapat mengajukan pertanyaan lewat chat. Tapi boleh. Boleh nggak? Present. Silakan dari BKN yang sudah melakukan present, silakan mengajukan pertanyaan dengan terlebih dahulu meng-unmute ya. Silakan Bapak-bapak dari BKN 667901. Selamat pagi Pak. Pagi. Ya izin bertanya Pak tentang proses migrasi data ya Pak untuk MPNG3. Nah itu untuk alamat emailnya harus sama dengan email dari Simponi ya Pak? Benar Pak. Jadi karena namanya migrasi ya, jadi Ya. harus sama dengan yang sudah didaftarkan di user Simponi. Ya. Lalu yang kedua Pak, tadi kan udah dicoba sampai metode pembayarannya Pak, tadi sama Pak Rifka. Itu ada mandiri dan lain-lain. Berarti yang baru bisa digunakan itu hanya mandiri, atau kita bisa juga ke teller bank atau ke Indomaret atau apa untuk pembayarannya Pak. Proses Jadi pembayarannya. yang tadi disampaikan demo Pak Ya. Arifka itu kan Arif, ada 3 ya. bank di situ kan. Nah Ya, itu mandiri. maksudnya itu pembayaran secara langsung melalui aplikasi MPNG itu tadi Pak, MPN tadi. Ya. Yang tersedia 3 bank ya, BNI, BRI, Mandiri ya. Ya. Nah ini yang baru terbangun terkoneksi Mandiri, kan? itu baru Mandiri ya. Namun untuk pembayaran melalui collecting agent itu tadi ada nggak itunya? Collecting agentnya? Ya. Jadi jika Bapak-Bapak Ibu-Ibu sudah mendapatkan kode billing,
Ini bisa dibayarkan ke banyak hal Pak ya, ke banyak itu ya. Ini di slide nomor 12 tadi. Slide. Jadi pembayaran itu bisa melalui kanal pembayaran elektronik, melalui ATM, ataupun internet banking, atau mobile banking. Nomor 12. Overbooking, elektronik data, ataupun dompet elektronik, ini kepada bank pemerintah, ataupun ya. Nah di sini Pak yang kami maksud ini setelah mendapat kode billing. Kode billing ya Pak? Bayar di mana aja Pak? Oke, melalui Pak. bank pemerintah ataupun kanal dompet elektronik ya. Bisa ya, melalui Tokopedia, bisa melalui Bukalapak, melalui Vinet ataupun Dana, ataupun Indomaret juga bisa. Indomaret ataupun Sahabat Pajak ini bisa juga Pak. Jadi melalui 54 bank ya. 54 bank pemerintah ataupun bank swasta ini yang termasuk bank persepsi yang dinamakan bank persepsi atau yang dinamakan bank persepsi ataupun ke BPD. BPD di sini misalkan BPD Riau ataupun kantor pos juga bisa. Kantor pos. Yang penting sudah dapat billing ya Pak? Iya, yang penting sudah dapat kode billing tadi. Nah kan kalau sebelumnya waktu di Simponi jika kita sudah buat billing, kita ada kesalahan nominal kan kita tinggal buat lagi ya Pak. Cuman kalau yang di sekarang tadi kalau nggak salah di slide itu kan untuk pembatalan transaksi. Jadi jika ada pembatalan yang kita nggak bayar, kita harus konfirmasi ke KPPN 2 atau bagaimana Pak? Nah, contohnya kita udah buat, tetapi nggak jadi kita bayar Pak karena ada kesalahan nominal atau apa. Kita sebelum buat yang baru kita harus konfirmasi dulu ke kalau Bapak ya. Kalau Bapak sudah mendapatkan kode billing, tapi setelah dibaca Pak ya, setelah dibaca itu ternyata ada kesalahan. Ya. Ada kesalahan ya biarkan aja, nggak usah dibayarkan. Biarkan aja. Nanti dia kan selama 7 hari dia akan angus Pak ya. Kadaluarsa. 7 hari kan. Ya. Jadi kalau memang Bapak kembali buatin kode billing tersebut, pastikan sudah benar. Kalau sudah benar, bisa dilakukan pembayaran. Kalau masih ada kesalahan, misalkan kode satkernya ataupun jenis pembayaran ataupun apa akunnya, itu diamkan aja. Walaupun sudah dapat kode billing, nanti Bapak bikin yang baru. Oh, seperti yang biasa gitu ya, seperti yang sebelumnya. Kalau yang dimakan pembatalan transaksi tersebut itu kalau sudah disetorkan, uangnya sudah masuk uangnya Pak ya. Dana Bapak di dalam rekening Bapak sudah berkurang. Itu dapat dilakukan pembatalan dengan mengajukan permohonan pada jadi operator di daerah itu KPPN ya. Jadi menyampaikan ke KPPN pemberitahuannya secara kronologis dengan dilampiri rekomendasi dari pengelola, misalkan Bapak salah bayar, misalkan jam Kesman ya, jam Kesman itu kan dikelola BPJS, jadi dapat rekomendasi dari BPJS ya, dapat rekomendasi. Seperti tahun 2021 ini Desember kami dapat pemberitahuan untuk pembatalan transaksi dari Pemda Siak. PFK dari Pemda Siak itu melakukan pembayaran karena salah store seharusnya ke rekening virtual di BPJS, rekening BPJS secara virtual, dia masuk ke rekeningnya ke rekening kas negara. Oleh karena itu Pemda Siak dengan rekomendasi dari BPJS, karena uangnya kan otomatis tidak masuk ke BPJS, direkomendasikan BPJS bahwa dimintakan kembali dan dibatalkan transaksi tersebut, dimintakan kembali untuk dimasukkan kembali ke rekening Pemda Siak. Demikian. Jadi kalau sudah di store ada pembatalan baru dilakukan pembatalan transaksi. Jika belum dilakukan penyetoran masih dalam kode billing itu dibiarkan aja. Satu lagi Pak. Berarti untuk melakukan ini baru bisa dilaksanakan di tanggal 17 Januari ya Pak? Ya. Ya, Pak. Jadi baru bisa dilaksanakan go live-nya itu baru 2017. Tapi untuk migrasi sudah bisa.
Iya, proses migrasi kan sekarang Pak. Tapi Ya. kalau saya mau melakukan transaksi, berarti di atas tanggal 17 ya Pak. Karena tanggal 17 baru aktif ya Pak. Ya, demikian. Siap. Terima kasih Pak. Sama-sama, Pak. Selanjutnya pertanyaan dari BDK yang ada di chat, Pak. Di atas. Mana ini ya? BDK. Iya. Oh ya, dari BDK ya 675720 ya. Pertanyaannya untuk migrasi harus kirim tiket ke HAI dulu ya dulu atau tidak ya? Nah, untuk migrasi tidak perlu ya. Nanti langsung saja ke dalam melakukan migrasi melalui MPN tadi ya, seperti yang sudah didemokan tadi oleh rekan Arif ya. Kirim tiket ke HAI ini jika terjadi permasalahan-permasalahan ya, atau ingin bertanya ya, ingin ada konsultasi pertanyaan bisa langsung ke HAI ya, HAI DJPB. Tapi kalau sepanjang tidak ada permasalahan itu bisa langsung melakukan migrasi. Jadi tidak minta tiket ke HAI ya. Demikian. Sudah jelas Pak ya? Selanjutnya Pak, pertanyaan dari Bendahara PJPA Sumatera 3. Kemudian pertanyaan berikutnya, untuk pembuatan MPN baru harus dibuat nama bendahara dan NIP-nya, seandainya bendahara pindah, apakah dibuat baru usernya? Untuk pembuatan NPN baru, ini kan pembuatan NPN baru ya, dibuat baru aja Pak ya, karena bendaharanya kan sudah baru Pak ya. Jadi dibuat user baru. Tes. Nambahin sedikit aja. Tadi yang pertanyaan masuk nggak sih? Masuk ya. Nah, pertanyaan sebelumnya yang tadi, apakah akunnya nge-link dengan akun Simponi atau tidak? Dia akunnya nge-link, tapi dia bukan makanya bisa migrasi. Tapi nanti misalnya kalau misalnya ada kebutuhan untuk melihat setoran-setoran yang sebelumnya sudah dibuat di aplikasi Simponi, itu tidak muncul di aplikasi MPN itu. Jadi aplikasi Simponi itu masih bisa dibuka untuk melihat history billing-nya gitu. Aplikasi Simponi itu cuma tidak bisa membuat billing-billing perbendaharaan aja, tapi akunnya masih bisa dibuka untuk pembuatan billing yang lain gitu. Terus yang tadi yang apa tadi ya? Yang apakah kalau ada bendahara baru misalnya, jangan-jangan bendaharanya pindahan dari bendahara satker lain gitu kan ya. Sebelumnya bendahara satker ini dipindah ke bendahara satker itu. Nanti kan berarti dia udah punya user Simponinya misalnya gitu ya. Nah, itu gimana? Nah, kalau di MPN-nya itu dia kalau diubah profil dia memang nggak bisa ubah kode satkernya. Jadi memang harus dibuat yang baru untuk satker yang itu gitu. Dibuat baru aja jadinya ya. Jadi kalau misalnya udah dibuat usernya, kan dia tadi milih kode satker tuh. Nah, kode satkernya itu kalau udah terbuat nggak bisa diubah lagi gitu. Jadi buat baru aja. Oke. Selanjutnya ada yang raise hand. Selanjutnya ada pertanyaan dari BNNK Pelalawan. Matikan dulu. Selanjutnya dari BNNK Pelalawan. BNNK ya, narkotika ya. Izin bertanya Bapak, apabila kita lupa user dan password Simponi sebelumnya, apakah bisa langsung membuat user dan password NPN baru tanpa harus migrasi? Nah ini, jadi kalau memang user password yang lama sudah lupa, sebaiknya ya memang buka yang baru aja ya. Jadi bisa langsung buka baru ya. Tanpa jadi membuka baru untuk email yang belum pernah terdaftar ya. Kalau namanya registrasi baru itu belum pernah emailnya belum pernah terdaftar. Jadi kalau sudah pernah punya user Simponi, namun sudah lama tidak pernah dipakai dan lupa, itu sebaiknya membuat user baru
jadi dianggap sebagai pendaftar baru aja ya. Karena kalau pakai user password Symfony, kita melakukan pendaftaran sebagai baru, dia nanti dia tidak bisa ya, tidak bisa. Jadi harus itu user baru. Jadi membuat harus user baru Pak ya, demikian. Kemudian dari Bendahara Penerimaan dari Dwi Supriyatin, izin bertanya, kalau membuat email yang baru bisa ya? Jadi bisa sama seperti saya sampaikan tadi. Jadi buat email yang baru. Maksudnya ini mungkin sudah sama ya. Pertanyaan mungkin sama, sudah punya user tapi lupa gitu. Jadi bikin membuat email baru. Jadi bisa jadi bikin sebagai pendaftar pengguna baru. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau memang sudah lupa emailnya ya jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan, buat aja dengan sebagai pengguna pendaftar baru. Ya. Oke, ada lagi? Oh ya, ini ada satu lagi ya. Dari Reza Pahlavi, BP2LK Riau. Izin bertanya bagaimana cara melihat email yang ada di Symfony. Gimana ya? Bapak mungkin di dalam email Bapak di email Bapak apa namanya? Email yang sudah ada di searching aja apakah ada notifikasi dari Symfony ya atau di Symfony. Apakah pemberitahuan dari aktivasinya atau apa gitu. Berarti nanti kalau memang di email yang Bapak searching apa namanya email dari Symfony itu memang ada, berarti email tersebutlah pernah didaftarkan di Symfony. Demikian Pak. Itu. Kemudian dari apa ini BKN ya, buka akun Symfony. Mungkin maksudnya cara buka akun Symfony ya. Ya buka akun Symfony ya dengan email ya, user email yang bapak-bapak daftarkan gitu kan. Nah, jadi cara membuka akun Symfony ya dengan kalau sudah punya user akun Symfony ya buka aja dari user akun Symfony ya dengan memasukkan email user dan password ya biasanya user password. Nah jika tidak tertolak gagal berapa kali berarti memang ada masalah di dalam user dan passwordnya mungkin sudah lupa ya, sudah tidak lupa lagi. Kalau memang sudah lupa user password Symfony ya mendaftar di NPN memakai user password baru. Jadi mendaftar registrasi baru ya, bukan migrasi, bukan migrasi. Jadi seperti itu. Baik. Apakah Bapak Ibu masih ada yang ingin bertanya? Dipersilahkan. Oh tadi ini mungkin jawabannya ini nanti tadi pertanyaannya adalah bagaimana melihat user di Symfony ya. Ini mungkin tadi jawabannya adalah di dalam apa namanya Symfony itu adalah menu pilih manajemen user ya. Jadi di manajemen user di aplikasi Symfony itu bisa dilihat di menu manajemen user ya. Ya, ini terima kasih dari BKN ya sudah menyampaikan jawaban ya. Menyambung persamaan. Terima kasih dari Bendahara ya, mungkin Bendahara 667 901 sudah menambahkan ya. Oke, ada lagi?
Ini resign tadi ya? Iya. Ada lagi Bapak-bapak, Ibu-ibu yang ditanyakan? Oke, jadi di situ ada link materi Pak ya. Link materi yang kita sampaikan di dalam chat pertama awal itu, tolong mungkin di ini lagi disampaikan mungkin yang belakang-belakang mungkin belum sempat lihat chat awalnya ya. Jadi disampaikan dikirim kembali di chat itu, nanti itu dibaca sudah lengkap ya, mulai dari PMK 225-nya kita sampaikan, kemudian demo video tutorialnya, kemudian buku panduan. Nah ini, coba Bapak Ibu buka di Bitly System Billing, coba kita buka. Ini Bitly Social System Billing ini dibuka, nanti di situ sudah tersedia buku panduan. Nah, itu buku panduan lebih lengkap Pak ya, bisa dibaca, bisa dicetak, ataupun dibuka secara PDF. Kemudian peraturannya PMK 225, kemudian tutorialnya, demo tutorial video melalui YouTube, linknya sudah kami sampaikan juga di dalam Bitly sosialisasi sistem billing tersebut. Ini bisa dibaca-baca ya. Kemudian PR17 juga sudah kita sampaikan. Nah, ini ada bahan sosialisasi, buku panduan, ya. Jadi ini nanti ada juga manual pembuatan ADK, ini juga kami sampaikan di sini. Nanti ini di download ya, bisa di download untuk dipelajari. Demikian. Pak izin tadi ada 2 pertanyaan lagi. Oh, ada lagi pertanyaan. Ini ada pertanyaan dari P3ES ya, dari Bu Desti ya. Izin bertanya, selama ini user Simponi pakai nama Satker, apakah harus user baru pakai nama bendahara atau gimana? Ini sebenarnya prefer ya, boleh milih memakai nama bendahara atau nama Satker. Tapi sebaiknya karena ini kepentingan organisasi, jadi pakai nama Satker aja ya. Jadi pakai nama Satker user Simponi. Jadi kalau memang kalau pakai nama Satker itu kan nanti kalau terjadi penggantian bendahara, ini user ini masih bisa dipakai ya. Apalagi kalau usernya itu masih user pakai user dinas, bukan user pribadi. Ini bisa diteruskan oleh bendahara atau pejabat yang baru gitu kan. Kemudian pertanyaan berikutnya, untuk billing pajak bisa seperti PPN, PPH tetap pakai DJP online biasa ya. Ya, kalau untuk pembayaran, untuk pembuatan billing untuk PPH ataupun pajak-pajak itu bisa tetap pakai ya, tetap pakai DJP online, tetap pakai jadi biller dari Direktur Jenderal Pajak ya. Jadi yang sudah sampaikan tadi supaya apa namanya data pengelolaan datanya itu lebih tepat itu untuk billing-billing penerimaan negara lainnya yang setelah disebutkan tadi seperti pengembalian belanja ataupun setoran UPT-UP ataupun ini hibah apa namanya setoran hibah kelebihan hibah ya hibah yang sisa hibah itu melalui billing perbendaharaan. Untuk billing untuk pembuatan apa namanya pajak-pajak sebaiknya tetap pakai DJP online ya, tetap pakai biller yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak ya. Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi, kami kembalikan kepada MC. Baik Bapak Ibu, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, mari kita foto bersama terlebih dahulu. Bapak dan Ibu teman sigap dimohon untuk mengaktifkan kamera. Foto slide pertama, 1, 2, 3.
Foto slide kedua. 1, 2, 3. Selanjutnya, foto slide ketiga. 1, 2, 3. Tiba saatnya kita di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber serta Bapak Ibu teman sigap sekalian. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Bapak Ibu teman sigap semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ilmu yang kita dapatkan saat ini bermanfaat di masa yang akan datang. Harta semakin hari akan semakin habis, tetapi ilmu semakin hari semakin bertambah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempat bersua terpisah jua, sampai jumpa di lain waktu. Selamat siang Bapak dan Ibu. Selamat siang. Oke, selamat siang. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Terima kasih, Pak.